Bidan desa adalah garda terdepan dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan di pedesaan. Bidan desa bukan hanya sekedar petugas kesehatan, tetapi juga sahabat desa. Kesehatan adalah aspek penting dari kehidupan manusia karena berdampak pada kualitas hidup seseorang. Kesehatan desa adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Salah satu tantangan utama dalam memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan di pedesaan masih banyaknya masyarakat desa yang memilih pengobatan yang belum teruji secara medis. Karena itu, program kesehatan desa harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Saya tamat dari tempat kuliah 2007. Saya sempat bekerja di bidang swasta di Medan sekitar 2 tahun. Baru saya mengikuti tes CPNS. Saya lulus di Humbahas. Di sana saya bekerja sebagai bidan desa juga. Ya, tempat saya di sana itu lumayan terpencil, di mana jalannya juga masih rusak-rusak, transportasinya juga jarang, bisa dalam satu hari cuma satu kali mobil bisa untuk ke kota begitu. Baru di sana saya kira-kira 10 tahun. Baru saya pindah ke Tanah Karo. Saya ditempatkan di Puskesmas Barus Jahe dan saya juga sebagai pelaksana di bidan desa di Desa Barus Jahe. Saya di sini sudah sekitar hampir 3 tahun. Iya, kendalanya pasti ada juga yang nggak mungkin 100%. Ya pasti ada juga nya. Seperti apa kendalanya tadi? Misalnya kalau udah ditentukan jadwal posyandu balitanya, pas pula kegiatan ke ladang, ya mungkin ya repot pula kerjaan di ladang, ya mungkin mereka lebih memilih ke ladang gitu. Seperti kadang kalau misalnya balitanya udah selesai imunisasi wajib yang umur 9 bulan, hanya kalau misalnya datang hanya untuk menimbang aja, mungkin di situ juga ada kendala, ibu-ibunya malas ngantar ke posyandu kalau hanya untuk timbang aja gitu. Kartika adalah salah satu dari banyak bidan desa di Indonesia yang memberikan pengabdiannya untuk masyarakat pedesaan. Mereka adalah pahlawan sejati yang memperjuangkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak di desa-desa terpencil. Kartika bekerja sebagai bidan di Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000-an dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, Kartika sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat pedesaan.
boleh kan ada yang enggak. Kadang kan kalau nggak pedes sambal itu nggak enak. Cuma badannya yang capek. Sama masyarakat pendekatannya kalau misalnya ada kegiatan posyandu atau kegiatan lansia ataupun ada kegiatan kelas ibu hamil atau apapun, mereka kalau ada kegiatan seperti itu antusias untuk mengikuti kalau masyarakat di sini. Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan. Kunjungan bidan desa dari rumah ke rumah dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer dan terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat. Ada hangatnya sedikit ya. Kita periksa dulu perutnya ya. Sedikit ya. Sakit perut dulu ini. Bentar dulu. Bentar. Dengan kunjungan yang rutin dan personal, Kartika dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan membantu memperkuat sistem kesehatan di pedesaan. Ada bung mintanya. Ada batuknya juga. Udah yuk. Dia udah minum obat kan Kak kalau ada demam dia? Sudah. Jadi semalam dia kan nggak datang posyandu. Kami kasih PMT-nya ya, makanan tambahan. Ini makanan tambahannya ya, karena nggak datang ke posyandu. Ini dimakan ya. Cepat sehat ya Dedek ya. Pulang kami ya. Ya Dedek ya. Banyak kasih minum ya Kak ya, biar cepat sembuh ya. Dadah. Tidak hanya ibu dan balita saja, kunjungan bidan ke rumah-rumah dilakukan juga pada lansia atau orang tua yang sudah sangat sulit untuk mengontrol kesehatannya ataupun berobat ke puskesmas. Ya, jadi ini kunjungan rumah untuk kontrol tensi Indu. Nah, jadi siapa kalian dulu yang mau ditensi ini? Semua anak bisa. Bisa. Kamu kada endukin mesui, Bi? Ya, aku naikin usul tensi ko. Nah, dulu mesui. Aku usul besar. Besar kok Kak Beri ini. Kaitan ko besar. Tambah Oh. Jadi enda kutensi kami ya nih. Oh, enda. Ada yang ini rebusan palingan hari. Rebusan makanannya. Ulana goreng-gorengan. Si berlemak. Rebusan pe makan. Jipang sayur manis, enak Manis jipang sayur manis. Gundari ku ukur 130. Majile tensi Indu adina seumur Indu. 130 per 80. 130 Per 80. Enda 120. Biasa bagai minta singku. Oh, enda 120 per 70. Per 70. 20 per 70. Tanda itu. Enggak, tapi ngurus sehat negeri daya. Ngomong penggo lebih lancar. Tapi di dengan sitik ku kalau jelas. Oh, cinggo kari sehat kuda tas kakak. Oh, Udah mari nanggu atendu tedat ingan madam 2 hari. Latek tidak sikapan ini jangan dah. Ya, setiap saat itu harus standby kapan aja dibutuhkan masyarakat, baik itu yang ibu hamil pada saat melahirkan ataupun
masyarakat yang sakit ya harus setiap standby kapan aja dipanggil untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Untuk menjadi bidan itu sendiri ya udah menjadi panggilan jiwa saya sendiri bahwa saya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena ketika saya membantu mereka, mereka juga senang karena saya bantu. Jadi saya merasa berguna, ada gunanya lah saya bagi mereka. Terus sampai sekarangnya berapa Ki sekarang? Sebentar ya. Karena HbN tinggi. Terus itu kalau untuk gula darah? Ini namanya kelas ibu hamil. Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di pedesaan, Kartika juga rutin memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Pada penyuluhan ini, warga dapat bertanya dan menceritakan keluh kesah dalam menjalani kehamilannya. Program penyuluhan ibu hamil ini sangat penting dilakukan. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada ibu hamil tentang persiapan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Lagi hamil kita kan, protein untuk anaknya juga di dalam kandungan supaya jangan kekurangan gizi. Program-program kesehatan desa bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk desa dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat desa. Senam lansia merupakan program rutin yang dilakukan para lansia atau orang tua untuk mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran para lansia di Desa Barus Jahe. Senam lansia berfokus pada gerakan-gerakan yang ringan dan aman untuk dilakukan oleh orang tua, namun tetap efektif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Lansia bahagia. Selamat pagi semuanya. 3 bulan udah menurun kesehatanku, staminaku udah menurun kali. Itu makanya entah melalui senam bisa tambah sehat, tambah kuat, gitulah pikiranku, maka terus aku ikuti senam yang diadakan di sini. Gundari pelayanan bidan enda men kami lansia. Tujuan kami lansia enda arah ngikuti senam enda akap kami pe nggo nambahi kesehatan kami, nambahi semangat kami sebagai lansia, lebih-lebih jauh dari penyakit yang berbagai-bagai. Suruh-suruhku sedeban emin perhatian, tak perlu tak untuk tulah, tak keropos, tak kai perlu iprik samin gelah betul-betul kai idat penyakit na gelah tepat obat na ibraikan maksudku. Dengan dibantu para kader, Kartika juga melakukan program kesehatan posyandu yang bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ia dan kader melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala pada bayi dan balita.
Di posyandu juga diberikan makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan, seperti biskuit, susu, bubur, telur, dan tablet besi. Pada kegiatan posyandu, Kartika juga memberikan penyuluhan tentang kesehatan seperti nutrisi, sanitasi, dan kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Makanya dibilang harus di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu dia belum bisa mencerna makanan dengan kader posyandu, kader lansia juga ada kan Kak? Ada. Yang bantu, iya. Oh, kalau misalnya sama masyarakat pendekatannya, kalau misalnya ada kegiatan posyandu atau kegiatan lansia ataupun ada kegiatan kelas ibu hamil atau apapun, mereka kalau ada kegiatan seperti itu antusias untuk mengikuti kalau masyarakat di sini. Jadi untuk melakukan penyuluhan apapun gitu kayaknya lumayan gampang yang di sini ya Kak. Meskipun program Bidan Desa memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh Kartika. Sulitnya mengajak masyarakat untuk mengikuti penyuluhan dikarenakan mereka harus pergi berladang dari pagi hingga sore hari. Dan masih ada masyarakat yang sembarang memilih pengobatan alternatif, di mana pengobatan alternatif tidak selalu aman dan efektif dalam mengatasi masalah kesehatan. Beberapa jenis pengobatan alternatif bahkan bisa menimbulkan efek samping yang lebih berbahaya. Hal inilah yang membuat Kartika bekerja keras untuk lebih aktif memberikan penyuluhan agar dapat membantu masyarakat untuk memilih pengobatan alternatif yang lebih aman dan efektif, serta mengetahui risiko dan efek samping dari pengobatan alternatif yang tidak teruji keamanannya. Kalau sakit ya pasti ada, setiap tempat itu kan kalau sakit pasti ada. Kalau mereka sakit mungkin mereka akan berobat. Sebagian ada yang ke tradisional, sebagian ada yang pengobatan ke kesehatan mungkin datang untuk berobat kalau mereka ada sakit. Iya bisa aja mungkin kepercayaan dari dulu-dulu mungkin pengaruh dari neneknya bahwa pengalaman-pengalaman dari dulu bahwa kalau ke tradisional itu memang lebih aman, lebih alami mungkin, makanya mereka lebih memilih ke pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini kan kalau misalnya ukuran takarannya tepat, dosisnya, pemberian obatnya, kegunaannya untuk apa, untuk pasien tersebut, kemungkinan mungkin ada juga yang sembuh kan dari tradisional itu. Tapi kan sebaiknya ya ke petugas kesehatan kan untuk berobat, misalnya ke bidan atau ke dokter.
Untuk memaksimalkan program kesehatan desa, diperlukan peran pemerintah desa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan termasuk pembelajaran tentang kesehatan sejak dini. Kalau selama ini yang kami lihat, bidan desa cukup antusias menerima masyarakat, merawat masyarakat. Bahkan kita lihat bidan turun langsung ke rumah-rumah untuk memeriksa masyarakat di kampung kita. Di sini masyarakatnya sudah menghargai kesehatan. Karena jika sedikit saja sakit, masyarakat sudah pergi ke puskesmas atau ke bidan. Karena BPJS kesehatan kan ada saat ini kan. Jadi menurut masyarakat sayang kalau nggak digunakan. Harapan saya kepada bidan desa tetap semangat, tetap melayani sepenuh hati, sepenuh jiwa agar program pemerintah bisa tercapai dengan baik. Sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil, Kartika seringkali harus bekerja dengan keras dan menghadapi banyak tantangan. Namun, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Ketika kita membantu orang lain, kita juga membantu diri kita untuk lebih baik dan bermakna dalam hidup. Kehadiran bidan desa seringkali menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat di wilayah tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, bidan desa merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan.